Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini berjudul Siapa yang Tidak Bercela. Kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai yang kelima. Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpahkan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang teguh pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Di dalam Mazmur 15 ini, Daud mengajukan sejumlah pertanyaan dalam sebuah dialog imajiner antara dia dengan Tuhan tentang syarat-syarat untuk bisa menumpang dalam kemah Tuhan. Kerinduan terdalamnya adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ia ingin tahu siapa yang boleh tinggal di dalam hadiratnya. Tertulis di dalam ayat yang pertama tadi. Nah, kemudian Daud mendeskripsikan ada 10 ciri atau syarat yang tertulis di ayat-ayat berikutnya, yaitu yang pertama, berlaku tidak bercela. Yang kedua, melakukan apa yang adil. 3. Mengatakan kebenaran. 4. Tidak menyebar fitnah. 5. Tidak berbuat jahat. 6. Tidak menimpahkan celah. 7. Memuliakan orang yang takut akan Tuhan. 8. Yang berpegang pada sumpah. 9. Tidak meminjamkan uang dengan riba. Yang ke-10 tidak menerima suap. Semuanya itu terangkum dalam satu kualifikasi yang penting, yaitu bahwa orang yang boleh tinggal di dalam hadirat Tuhan adalah Dia yang berlaku tidak bercela. Bagaimana tertulis di ayat yang kedua. Orang yang memenuhi syarat tersebut tidak akan goyah selama-lamanya. Ditulis di ayat yang terakhir 5b. Pertanyaannya adalah siapakah manusia yang bisa memenuhi semua kriteria atau syarat tersebut, yang tidak pernah bercela selama hidupnya? Siapakah yang bisa selalu berlaku adil, berkata benar, dan menepati janji? Jawabannya tentu adalah tidak ada. Bahkan di pasal yang ke-14, Mazmur 14 yang ayat yang ketiga dikatakan bahwa semua manusia justru telah menjadi bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Lalu bagaimana supaya manusia bisa berdiam bersama Allah? Solusinya ada pada Allah, yaitu Allah mengampuni semua dosa manusia dan menjadikannya orang-orang benar dengan harga yang sangat mahal, yaitu pengorbanan dirinya dengan mati di salib, sehingga manusia-manusia berdosa bisa menjadi benar-benar tidak bercela. Ketika Tuhan menghapus dosa seseorang, maka sucilah seluruh hidupnya. Kemah-kemah di surga menanti orang-orang yang telah disucikan di dalam Kristus Yesus. Inilah anugerah yang sangat besar yang telah kita terima. Hal ini harus sangat-sangat disyukuri dengan perbuatan yang nyata, dengan tidak mengotori lagi hidup kita dengan dosa. Seringkali orang berargumen bahwa tidak mungkin kita bisa benar-benar hidup kudus selama di dunia ini karena kita masih hidup di dalam daging. Ini hanyalah alasan pembenaran bagi orang-orang yang memang masih suka dengan dosa. Kita harus percaya bahwa pengorbanan Kristus bukanlah pengorbanan murahan atau sepele, tetapi benar-benar pengorbanan yang sangat bernilai dan benar-benar mampu menyucikan manusia dari segala dosa asal kita. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, dan kita harus memperlakukan hidup kita tidak lagi sebagai orang berdosa, tetapi sebagai orang benar dan sebagai anak-anak Allah yang kudus. Inilah yang membedakan iman Kristen dengan agama-agama dunia. Kita melakukan kebajikan, hidup dalam kekudusan, bukan supaya kita disucikan, melainkan karena kita sudah disucikan.
Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tetapi karena memang kita sudah menjadi orang yang baik dan karena kita menghargai dan mensyukuri anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kita. Setiap orang yang benar-benar sudah mengalami anugerah Tuhan dan sudah benar-benar disucikan dan dikuduskan, pasti dia tidak akan suka lagi dengan yang namanya dosa. Karena itu mari pastikan hidup kita yang telah disucikan tidak lagi bercela. Dengan kuasa Roh Kudus, kita harus membulatkan tekad untuk mempertahankan ciri-ciri yang diamanatkan di dalam Mazmur ini. Berusahalah untuk mengerjakannya setiap hari. Jangan berkecil hati, maka berbahagialah kita karena kita bisa menumpang bahkan tinggal bersama Allah di dalam kemah surgawi. Bahkan saat kita masih ada di dalam dunia ini, kita boleh diam bersama-sama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa bersekutu dengan Tuhan sampai kita masuk di dalam kemah surgawi kekal selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pengorbanan-Mu, Engkau menjadikan kami orang-orang yang tidak bercela, yang boleh berdiam di dalam kemah-Mu selama-lamanya. Dan tolong kami untuk menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kami dengan pengorbanan yang sangat besar ini. Dengan kami memperlakukan hidup kami sebagai orang benar dan orang kudus dan tidak lagi suka dengan dosa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk kami selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.